Eh, pada hari ini, sebelum kalian memasuki materi kuliah kita, ya, Ibu harapkan kalian selalu menerapkan protokol kesehatan. Ibu minta dulu ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, Bu. Ya, silakan Esther. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada Nesta yang telah memimpin doa hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan berkah ya dan bermanfaat. Ibu mau tanya, ada yang belum hadir? Hadir semua. Sudah ada semua ya? Iya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari apa? Struktur dan fungsi organ mulut, Bu. Ya. Gangguan dan upaya menjaga kesehatan mulut, Bu. Hari ini kita akan mempelajari ya tentang ya gangguan pada lambung dan upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Ya, kalian ketahui gangguan apa saja yang terjadi di lambung? Mabuk. Ya betul Pria. Apa Neske? Asam lambung. Asam lambung. Manfaat kita mempelajari materi pada hari ini yaitu diharapkan kalian dapat ya mencegah gangguan yang terjadi pada lambung dan upaya menjaga kesehatan lambung. Nah, tadi pagi ada yang sudah sarapan? Belum, Bu. Ya, ada yang belum ya. Nah, sebaiknya ya sebelum berangkat sekolah kalian harus sarapan terlebih dahulu supaya mempunyai energi untuk belajar. Kemudian juga bisa menjaga kesehatan lambung kalian biar tidak terkena penyakit MA. Nah, sama halnya dengan tujuan kita pada hari ini yaitu menganalisis hubungan gangguan organ lambung dan upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan serta menyajikan hasil penyelidikan tentang gangguan pada lambung dan upaya menjaga kesehatan lambung berupa presentasi. Ibu punya video bagus ya. Nah, tentang struktur dan fungsi organ lambung, kemudian ada pencernaan, mekanik dan kimiawinya. Nah, kalian perhatikan di PPT, simak dengan baik ya. Ibu putar sekarang. Ketika makanan sampai ke bagian lambung, maka makanan akan mengalami proses pencernaan secara mekanik maupun secara kimiawi. Sudah selesai ya, simak videonya. Nah, Ibu jelaskan sedikit video tentang tadi dan Ibu mengaitkan dengan materi sebelumnya. Nah, apa yang kalian lihat yang Ibu pegang ini? Ya, tentang apa? Sistem pencernaan. Iya, sistem. Nah, ada gerakan peristaltik namanya di kerongkongan ya. Kemudian setelah itu dia akan masuk ke lambung tadi ya. Nah, kita yang kita bahas ini sampai lambungnya dulu ya. Jadi makanan akan masuk ke lambung di sini dia melalui dua pencernaan, ada pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Yang mekaniknya dia melibatkan otot lambung, yaitu dia mengaduk-aduk makanan sehingga tercampur dengan getah lambung. Sedangkan yang pencernaan kimiawinya ya di sini dia melibatkan getah lambung yang merupakan beberapa enzim. Nah, coba perhatikan gambar yang ada pada PPT yang Ibu tampilkan. Nah, kira-kira kenapa ya bapaknya ini? Mabuk. Ya. Nah, jadi orientasi masalah kita ini di sini kita akan membantu Pak Tono ini bagaimana upaya menjaga kesehatan lambungnya supaya dia tidak terkena sakit MA. Nah, ilustrasinya di sini ya.
Ya, kenapa Pak Tono itu bisa terkena gangguan? Ya, Mak. Jadi Pak Tono ini merupakan seorang penjahit. Nah, pada saat menjelang hari raya, banyak pelanggan yang menjahit baju ke Pak Tono. Nah, karena pelanggan ingin bajunya dipakai di hari raya, jadi Pak Tono itu harus menyelesaikannya dengan cepat. Nah, Pak Tono bekerja dari pagi hingga malam ya untuk menyelesaikan jahitannya, sampai terkadang dia lupa waktu makan. Nah, hal ini sering terjadi hingga mulai seminggu yang lalu. Pak Tono ini sering merasakan sakit di perutnya seperti gambar yang tadi yang Ibu tampilkan. Keluhannya adalah nyeri ulu hati disertai sensasi terbakar di bagian dada, mual atau setelah makan. Kemudian perutnya kembung dan terasa penuh, sering bersendawa, ya, sering bersendawa. Nah, bagaimana solusi yang harus kita berikan nantinya kepada Pak Tono supaya dia dapat mencegah gangguan yang terjadi pada lambungnya? Nah, untuk mempelajarinya lebih lanjut, kita akan melakukan belajar bersama-sama, ya. Nanti kita akan membentuk kelompok. Posisinya di sini kelompok 1, 2, dan 3. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya, ya, untuk kalian berdiskusi. Ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Nah, sekarang kalian buka dan baca juga LKPD-nya juga. Ya, silakan tulis nama dulu. Ya, buka LKPD-nya. Silakan nanti ikuti langkah-langkah yang ada pada LKPD ya. Di gelas A menuangkannya. Kemudian langkah kedua apa? Ya, iya. Sesuai langkahnya ya. Bukanya berapa banyak? Bukanya 1 sendok. Ya, 1 sendok silakan. Bukanya 1 sendok. Bahannya. Ini ya. Oke. Kemudian setelah itu ini gelas B ya. Oke, lanjut. Antasipnya. Ya, 1. Iya. Oke. Celupkan di air. Dah, silakan ditempel di kertas ini. Nah, sini tulis dulu air di sini. Tulis air. Ya. Air. Tempel ya. Ya, letakkan. Ya, ujungnya ditempel supaya nggak tertukar. Nah, diaduk ini sendoknya. Ya. Rata ya. Ya, biarkan dulu. Sampai rata. Ya. Sampai rata. Biarkan dulu. Nah. Oke. Setelah dicelupkan, bagusnya tetap berwarna merah. Iya, tetap warna merah, Pak. Yang biru. Coba Ibu lihat hasilnya. Nah, lihat kan hasil. Iya. Nah, nanti yang ini kamu hasil ini ya, kamu isi di tabel pengamatan ya. Ya, silakan. Oke, kelompok 2. Bagaimana kelompok 3 sudah bisa praktikumnya? Iya, oh ini hasilnya ya. Nah, hasil ini kamu tulis di tabel pengamatan yang ada pada LKPD ya. Apakah kalian sudah selesai mengisi tabel pengamatan? Sudah. Iya ya. Nah, kelompok mana yang mau presentasi duluan? Kelompok 1, Bu. Ya, silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Rumus masalah berdasarkan ilustrasi di atas. Permasalahan yang kalian pikirkan adalah gejala apa yang dialami Pak Tono, bagaimana cara mengatasi gejala tersebut, hipotesis berdasarkan gejala yang dialami oleh Pak Tono, kemungkinan Pak Tono mengalami sakit mah.
tabel indikator lakmus. Larutan asam, lakmus merah tetap merah, lakmus biru merah. Larutan basah, lakmus merah biru, lakmus biru tetap biru. Ya. Dari tabel pengamatan kami, air sifat larutannya netral, sifat larutannya asam. Ya. Antasid sifat larutannya basah. Sifat larutannya basah ya, antasid. Ya. Terus kesimpulan apa yang bisa kamu peroleh? Kesimpulannya, kebiasaan Pak Tono yang sering menunda makan dan makan tidak teratur sehingga makanan yang sampai di lambung juga sedikit. Makanan yang berada di lambung dihancurkan melalui gerakan peristaltik lambung. Karena makanan yang sedikit dan gerakan peristaltik secara terus-menerus, maka dinding lambung menjadi terkikis. Asam lambung yang diproduksi terus-menerus akan mengenai dinding lambung yang terkikis sehingga menimbulkan rasa perih. Iya. Kita boleh tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Air bersifat netral, cuka bersifat asam, antasid bersifat basah, air tambah cuka bersifat asam, air tambah cuka tambah antasid bersifat netral. Supaya gejala yang dialami oleh Pak Tono tidak terjadi lagi, maka Pak Tono harus menerapkan kebiasaan baik, diantaranya makan secara teratur, hindari makanan yang terlalu asam dan pedas, serta makan yang porsi sedikit dan lebih sering. Iya. Ya, kelompok 3 benar sekali jawabannya. Setelah kalian melakukan percobaan tadi, kesimpulan apa yang dapat kalian peroleh? Ya, Upaya yang dapat dilakukan Pak Tono untuk mengurangi gejala adalah dengan menetralkan asam lambung, yaitu dengan mengkonsumsi antasid yang bersifat basah. kesimpulannya di sini, ya, untuk menetralkan asam lambung maka sebaiknya mengkonsumsi antasid. Nah, upaya apa yang bisa dilakukan Pak Tono tadi, yaitu menjaga kesehatan pencernaan di lambung, misalnya makan secara teratur, hindari makanan yang terlalu asam dan pedas, serta makan dengan porsi yang sedikit tetapi lebih sering. Nah, kalau kalian ya, caranya sebelum sekolah sebaiknya sarapan, juga bisa konsumsi buah-buah yang tingkat asamnya kecil ya, misalnya seperti pisang, boleh. Selain dari tidak bermatasi atau semangka, boleh kalian konsumsi. Untuk sekali semuanya presentasi ya. Ya, sangat baik sekali, semuanya hebat sekali dan bisa mempresentasikan hasil percobaannya dengan benar. Jadi kita ini seharusnya mensyukuri bahwa Tuhan itu telah menciptakan organ-organ kita dengan sempurna. Ya, jadi biasanya kita harus konsumsilah makanan dengan baik supaya kita tidak terdapat penyakit gangguan misalnya pada lambung tadi. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Cara mengatasi sakit mabuk. Karya apa yang kalian sukai? Ada praktikum, Bu. Ada praktikum, kata Nesya. Suka lihat perubahan warna kertas lakmus, Bu. Ada yang belum kalian pahami? Sudah paham, Bu. Pintar. Nah, sekarang untuk mengetahui lebih lanjut pemahaman kalian, Ibu beri evaluasi. Silahkan keluarkan HP-nya, Ibu kirim link soal evaluasinya ya. Silakan dibuka di grup. Oh ya, Ibu nyampaikan sedikit sebelum doanya dimulai penutupannya. Jadi materi berikutnya kita akan mempelajari gangguan pada usus ya, serta upaya menjaga kesehatan di usus halus ya untuk pertemuan berikutnya ya. Nah, baiklah, kegiatan pada hari ini kita tutup dengan doa. Silakan Neska memimpin doanya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.